Yang pertama, kita akan bahas mengenai beberapa teks kolom. Dan saya akan tunjukin uh, the way we do it in a classic Excel, oke, okay? Dan cara alternatif kalau kita punya Excel 365, oke. Okay? Jadi misalnya saya punya data di sini, oke, okay? Nama karyawan, departemen, ya. Ada nama karyawan, ada departemen, jabatan, tanggal masuk kerja, dan lain sebagainya, oke. Okay? Nah, saya mau menggabungkan data ini berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama adalah first name-nya, jadi somehow kayak misalnya Budi Santoso, saya harus dapetin kata Budi, oke, ini first step. Second step, saya perlu inisial kata yang kedua, oke, jadi kalau di sini Budi Santoso, saya mau ada tanda strip dan S, oke. Dan yang terakhir, saya mau ambil bulan dia masuk kerja. Maybe doesn't make sense, tapi kita cuma perlu kasus, oke. Jadi saya mau strip lagi, dan nanti saya mau tulisannya misalnya June. Oke, jadi kita mau ambil Budi strip S strip June. Oke, buat teman-teman yang mengerti Power Query, ini akan sangat mudah dilakukan dalam Power Query. Tapi kita akan coba kerjain dengan cara rumus ya. Jadi ada 1000 jalan ke Roma, teman-teman. Mau pakai Power Query, mau pakai rumus, boleh. Oke, bagusnya semuanya dikuasai. Oke, nah cara klasiknya yang kita coba kerjain ya. Ada yang mau komen teman-teman kira-kira gimana cara atau rumus apa yang biasa kita pakai buat dapat first name teman-teman? Left ya, yes. Jawabannya adalah left. Kita mau ambil rumus berdasarkan rumus left ya. Di sini kita mau ambil rumus left karena kita mau ngambil dari kiri, oke? Okay? Tapi betul kata Kak Sanjaya nih, katanya kita harus ambil sebelum spasi. Jadi kita harus ambil karakter spasinya dan karakter spasi, oke, okay, teksnya dulu di mana? Kita ambil teksnya di sini ya. Kemudian jadi koma, number of character. Yuk, kita mau ngambil dari A2 dari sebelah kiri berapa karakter. Jumlah karakternya kita nggak tahu karena namanya beda-beda. Tapi satu yang saya tahu, oke. Okay? Nama jumlah karakternya selalu diakhiri oleh spasi. Jadi saya bisa menggunakan rumus search, oke, okay, untuk cari apa? Cari spasi. Di mana nih within text-nya? Oh, di sini carinya. Oke. Okay? Kemudian kurung tutup. Dan by the way, kalau ini saya highlight ya. Oke. Okay? By the way di Excel 365 teman-teman lihat ada angka 5 di sini. Oke. Okay? Jadi saya udah muncul nih. Oke, okay? Kalau nggak kelihatan kita bisa ngintip dengan F9 dan dia akan kasih tahu spasi itu adalah karakter kelima. Oke. Okay? Jangan lupa saya undo buat balik lagi. Dan kelima itu adalah spasi, tapi boleh nggak saya mau spasi dikurang 1 karena saya mau posisi si huruf I Andi gitu ya, ANDI ada di angka keempat. Jadi kalau ini saya blok lagi ya dan saya lihat di atas, ini ada angka 4 di atas tuh. Oke, muncul ya kecil ya, angka 4. Oke, jadi hasilnya ada angka 4. Oke. Oops, sorry. Oke, kehapus ya teman-teman. Sorry, saya akan buat search spasi oke, within text di sini. Oke, dan saya mau kurangi dengan 1. Oke. Kalau kita enter, kita akan dapetin Andi. Oke, kita akan dapetin Andi, which is what we want. Oke. Kemudian inisial. Oke. Apa nih teman-teman? Kira-kira inisial mau gimana cara dapetinnya? Ada ide rumus apa? Inisial kata kedua ya. Berarti kita harus ambil dulu kata keduanya ya. Kemudian kita gunakan left lagi buat ngambil first character. Oke. Jadi misalnya kita mau ambil dulu kata kedua, banyak cara nih. Bisa pakai mid, bisa pakai right dan lain sebagainya. Oke, kita coba pakai mid ya. Mid. Teksnya mana? Teksnya ini. Andi spasi Wijaya. Oke, startingnya di mana? Startingnya saya nggak tahu karena katanya kan bisa panjangnya beda-beda. Tapi satu yang saya tahu, dia akan mulai satu karakter setelah spasi. Betul? Satu karakter setelah spasi. Ini spasi ya. Dan dia akan mulai satu karakter setelahnya. Jadi saya akan menggunakan lagi rumus search. Karena rumus search akan mengembalikan posisi dari sebuah karakter. Cari apa? Oh, cari spasi. Di mana? Ini di sini nih, cari ini. Oke. Dan kalau ini saya tutup dan kita highlight, dia akan menghasilkan angka 5 karena spasi jadi karakter kelima. Tapi saya mau satu karakter setelahnya. Jadi akan saya tambahkan 1. Oke. Dan kemudian kita mau ditanya nih number karakter berapa. Dan kebetulan saya buat yang simple semuanya cuma 2 kata, teman-teman. Jadi saya bisa bilang ke Excel, mulai dari satu karakter setelah spasi, ambil kata sebanyak-banyaknya nih. Sebanyak-banyaknya sampai itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi kita bisa ambil angka 99 gitu. Jadi kita akan bilang ambil 99 karakter setelah karakter ke-6. Jadi walaupun
itu nggak mungkin gitu ya, tapi kita mau mengcover everything nih. Oke. Jadi kalau ini saya kurung tutup, teman-teman, saya akan mendapatkan Wijaya. Jadi pengertiannya logiknya gitu ya, logiknya gini ya, saya coba gambarin ya. Saya buat Andi Wijaya. Oke. Pengertiannya adalah initial di sini maksudnya initial kata kedua. Oke. Saya disclaimer dulu. Initial ini maksudnya initial kata kedua. Pengertiannya adalah spasi ini, oke, di sini nih, ini adalah karakter kelima. Jadi kita harus tambahin satu supaya kita dapat karakter di sini. Oke. Dan di sini karena kita menggunakan meet akan bertanya mau berapa diambil ke sana gitu ya. Dan kita akan kasih angka yang sangat besar banget. Jadi kita akan ngambil semuanya. Oke, ini bisa karena cuma 2 kata. Oke, kalau 3 kata itu different approach. Oke, jadi itu caranya ya. Jadi kita dapat Wijayanya nih. Jadi sekarang kita tinggal bungkus rumus ini dengan rumus left. Oke, dan di belakang anyway rumus left number of karakternya itu secara default adalah 1. Jadi walaupun saya nggak isi berapa karakter yang saya mau, kalau saya enter saya akan dapat W gitu ya. Oke. Bulan. Oke, bulan sama ya, kita mau ambil mid kali ini. Cuma kebetulan semua bulan itu punya 3 karakter. So jadi lebih mudah. Jadi kalau kita menggunakan rumus mid, kita akan bilang teksnya di mana, teksnya di sini. Starting number-nya lagi-lagi 1 karakter setelah spasi. Jadi kita akan menggunakan rumus search buat cari si spasi. Di mana nih spasinya nih? Oke, spasi yang pertama ya. Oke, within text di sini. Oke, di mana dia? Oke. Dan kalau udah ketemu, kita akan tambahkan 1 karena itu adalah karakter yang mau kita ambil. Kita mulai. Habis itu number of karakternya berapa ya? Number of character. Berapa nih? Dan kebetulan karena semuanya 3, kita tembak aja 3. Oke. Enter dan saya akan dapetin gen. Jadi waktu kita menggabung, kita perlu menggabungkan 3 rumus yang panjang-panjang ini, teman-teman. Oke. Jadi makanya di dalam classic Excel itu biasanya kita menggunakan helper. Oke. Kecuali teman-teman langsung mau gabungin semuanya dalam satu rumus gitu ya. Itu juga boleh. Oke. Jadi untuk menggabungkan lumayan simple, kita akan bikin kata Andi, kemudian digabungin dengan tanda strip, kita gabungin lagi dengan W-nya, kemudian kita gabungkan lagi dengan tanda strip, kemudian kita gabungkan dengan komponen yang terakhir. Oke, kita punya 5 komponen. Kata Andi, strip, W, strip, dan gen. Oke, enter, dan kita akan dapetin jawabannya Andi, W, and gen. Dan yang klasik, maksudnya klasik adalah kita akan ngedrag ini ke bawah untuk dapetin sisa jawabannya. Oke. Gitu ya. Jadi ini yang saya masuk klasik. Oke, kalau kita mau mengerjakan dengan cara seperti itu dan kita mau mengerjakannya di dalam Excel 365 dengan rumus yang baru nih, oke? Gimana caranya? Oke, teman-teman di sini saya kasih rumusnya ya, F2. Oke, waktu kita menggunakan left, kita menggunakan 2 fungsi, ada left dan ada search. Oke, jadi knowledge kita itu harus mengerti dua fungsi sekaligus. Oke, tapi dengan menggunakan salah satu fungsi Excel 365 kita bisa meng-split sebuah teks berdasarkan delimiter. Oke, berdasarkan delimiter, dan kita bisa ngambil teks di belakang delimiter, setelah delimiter, atau di tengah-tengah delimiter nih, bisa juga ya. Oke, ini konsep yang sama dalam Power Query, karena itulah kenapa Power Query sangat powerful buat urusan text data cleaning. Oke, dan rumusnya yang pertama kalau kita mau ambil first name, oke, kalau kayak contoh di sini namanya adalah Andi Wijaya. Oke, Wijaya. Dan kita tahu ya ada delimiter di sini yang berupa spasi. Artinya kalau ini sebuah delimiter dan kita bilang ambil dong everything before delimiter, kita akan dapetin kata Andi. Atau ambil dong everything after delimiter, kita akan dapetin kata Wijaya. Oke, gitu ya. Jadi Excel bikin rumus itu untuk Excel 365 dan rumusnya adalah text before. Oke, kita akan mengambil sesuatu sebelum sebuah delimiter. Oke, teksnya mana nih? Teksnya di sini ya. Saya ambil yang Fitri ya. Oke, delimiternya apaan? Delimiternya adalah spasi. Oke, rumus ini sangat powerful karena teman-teman lihat ya, itu banyak banget parameternya. Dan kita nggak akan habis bahas 1 jam buat rumus ini doang. Jadi ini saya save buat bootcamp ya teman-teman, buat yang tertarik buat belajar lebih dalam mengenai rumus-rumus ini. Nanti kan kita bahas lebih dalam. Tapi itu nggak perlu juga karena sebenarnya dengan begini udah cukup nih. Waktu kita bilang text before A7 dan spasi, dia akan cari mana spasinya
yang ada di tengah-tengah, dan dia akan ambil everything before spasi. Oke, saya ambil enter dan dia akan ambil Fitri. Oke, sama dengan initial. Kita mau ambil kata keduanya dulu. Kita akan menggunakan text after. Oke, dengan tanda sama dengan text after. Text after apa? Di mana teksnya? Ini teksnya. Oke. Kemudian apa delimiternya? Spasi, bos. Oke. Dan dia akan dapetin Yuliani. Oke. Dan kita masih menggunakan yang sama. Kita akan pilih left. Kemudian kita kurung tutup enter. Dan dia akan dapetin Y-nya. Oke. Sekarang mungkin mulai terlihat ya betapa lebih simplified. Rumus ini menggunakan left dan search. Dua fungsi yang harus kita pahami dan kita mengerti. Oke. Sedangkan rumus yang ini menggunakan hanya text before. Oke, rumus ini menggunakan left, mid, and search buat dapetin W. Sedangkan sekarang kita cukup mengerti text after dan kita tambahin left, kita dapat initial yang sama. You see? Dan significantly lebih pendek dibanding yang ini. Ini panjangnya segini, ini panjangnya segini, ini panjang banget nih, ini panjangnya segini. Oke, jadi lebih simple, lebih mudah dimengerti, dan karena lebih straight, lebih to the point, rumusnya akan lebih pendek. Oke, untuk bulan aja menarik. Ada rumus yang namanya text split, teman-teman. Oke, text split. Jadi dia akan nge-split teks berdasarkan delimiter. Oke, jadi kalau saya bilang, Excel, kamu kayaknya dong nih Fitri Yuliani nih ya, kamu split ya berdasarkan delimiternya spasi. Jadi begitu saya enter, perhatikan. Oke, begitu saya enter, perhatikan. Dia akan menghasilkan sebuah array formula. Perhatikan ada kotak berwarna biru. Inilah yang saya sebut spill. Satu rumus akan menghasilkan array. Oke, ini ada di Excel 365. Di Excel sebelumnya, ini adalah konsep yang disebut sebagai CSE atau Control Shift Enter yang disebut array formula. Yang nggak friendly banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah nyobain Control Shift Enter, terlalu banyak restriction, oke, dan thankful banget ya, Excel 365 itu bener dibuang jauh-jauh CSE dan sekarang udah jadi default. Dia akan nge-spill dan menghasilkan array. Oke. Jadi di sini ada Fitri, ada Yuliani, dan kita akan memanfaatkan dan kita akan, sorry ya, saya bukannya ini ya, bulan itu bukan sini teman-teman. Saya drag dulu bulannya itu sini ya. Oke, enter. Oke. Ada 28 Februari dan 2018. Dan kita akan menggunakan salah satu fungsi klasik yang sangat powerful yang bisa mengambil data berdasarkan nomor urut. Oke. Yaitu fungsinya adalah index. Oke, index akan ngambil datanya nih. Kalau tadi ada 28 itu yang pertama, yang kedua adalah Februari, dan yang ketiga adalah 2018. Kita bilang ke Excel, ini ada 3 nomor urut nih ya. Saya mau ngambil yang kedua, ambilin dong. Oke, kata index ya gitu. Jadi index bilang arraynya mana, ini arraynya. Oke, yang tadi kita spill. Kemudian dia tanya row number. Oke, row number dalam hal ini bisa juga berarti dalam kolom number. Kita bisa pilih 2, oke, enter, dan dia akan ambil Februari. Oke, dan rumusnya juga significantly lebih pendek daripada ini ya, mid search gitu ya. Oke, dan sisanya menggabungkan konsepnya sama, tapi ada rumus sebenarnya bukan 365, oke, text join itu ada di Excel 2019, oke. Jadi kita akan gunakan text join. Oke. Nah, text join bekerja dengan kita setor dulu delimiternya apa. Mau gabungin ya pakai text join ya. Oke, delimiternya apa nih? Delimiternya strip nih, Bos. Oke, strip. Oke. Kemudian ini harus kita isi. Kalau ada empty cell, kita mau kasih strip nggak gitu ya. Kalau nggak ada, apa nggak mau dikasih strip. Oke. Jadi kita mau ignore aja. Kalau ada empty cell, nggak usah masih kasih strip ya, ignore aja. Jadi kita akan tulis true. Oke. Kemudian kita tinggal blok aja tiga-tiganya. Jadi Excel akan kasih strip itu di antara setiap item, di antara Fitri, setelah Y, dan di antara Y dengan Februari, dia akan kasih stripnya. Oke. Ini rumusnya lebih panjang dari concatenate. Oke. Tapi kalau kita mau pakai concat atau concatenate itu akan lebih panjang. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini cara yang berbeda. Yang di bagian atas cenderung lebih kompleks karena jumlah fungsi yang dipakai itu lebih banyak. Sedangkan menggunakan Excel 365 itu akan lebih straightforward karena kita cukup menggunakan text after, text before, text split, text join. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh pilih ya mau yang mana gitu ya. Kalau memang nyaman dengan yang di atas, it's okay. Tapi ada satu yang lebih keren di Excel 365, yaitu adalah kemampuan untuk membuat satu fungsi aja nih
di dalam satu sel. Oke, dan saya udah bahas ini berkali-kali, teman-teman. Karena rumusnya sangat keren ya, fungsinya sangat keren. Dan ini ada di Excel 365 dan kita akan menggunakan rumus LED. Oke. Rumus LED akan bikin satu tabel, satu hasil dengan menggunakan satu rumus, tapi kompleks. Oke, tapi kalau teman-teman latihan lagi dan lagi, ini akan sangat menarik ya. Oke. Jadi ini konsep yang di dunia per-Excelan ini disebut sebagai single cell reporting. Oke, single cell, jadi satu sel aja reporting. Jadi kita bikin laporan, bikin report dari satu single cell. Oke, satu single cell. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau ada data yang repetitif, kita akan perpendek. Oke. Dan tujuannya kita nggak mau kolom bantu. Itu tujuannya. Kita nggak mau kolom bantu ini. Kolom bantu gitu. Jadi kita bikin satu sel aja. Single cell reporting. Oke. Ready, teman-teman? Kita akan bikin rumus LED. Mungkin di sini ya. Oke, saya akan bikin rumus LED untuk nama Ika nih. Oke. Jadi saya nggak mau pakai kolom bantu. Tapi saya akan menjalankan step by step itu di dalam kolom bantu, oke? Di dalam satu sel, oke? Dan kita akan menggunakan rumus LED. Kalau teman-teman, saya kebetulan kuliah atau sekolah di luar, teman-teman. Jadi waktu saya sekolah kita menggunakan bahasa Inggris. Waktu pelajaran matematika, kalau teman-teman menggunakan algebra, kayak misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan 10 gitu ya. Apa sih X tambah Y gitu ya? Jadi angka 5 ini udah di-store atau disimpan di dalam X. Buat teman-teman yang backgroundnya programming akan tahu bahasa variable, buat kita nge-store something. Dan 10 ini di-store di Y. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil X tambah Y, ini dia akan tahu ini adalah 5 ditambah 10. Karena X adalah 5. Okay? Dan dulu waktu zaman saya kuliah, kita akan selalu mulai, waktu kita mau ujian nih, kita akan selalu bilang let X equal to 5. Let Y equal to 10. Jadi kita biarin si X jadi 5, kita biarin si Y jadi 10. Itulah kenapa rumus ini disebut let. Karena ini relate banget nih. Waktu saya dulu belajar matematika, kita kan menggunakan kata let. Oke. Nah, jadi rumus let sama. Jadi di bagian sini saya akan menggunakan rumus let. Nah, rumus let-nya akan sangat panjang. Karena kita menggabungkan banyak fungsi dalam satu sel. Oke, jadi biasanya kalau menggunakan rumus LED, saya akan buka formula bar, oke, dan saya akan kerjain di formula bar, oke. Dan kita akan bikin baris per baris, step by step, supaya teman-teman bisa lebih mengerti, oke. Jadi semoga kelihatan sih teman-teman ya. Jadi yang pertama, saya akan gunakan Alt Enter. Alt Enter itu supaya kita pindah ke baris bawahnya, oke, di sini. Dan step yang pertama, kita akan menggunakan ini ya, V3 nih. Oke, kita mau ambil nama depannya, dan kita menggunakan text before. Tapi kita harus store rumus ini dalam sebuah variable. Variable namanya pendek aja, tapi deskriptif. Gitu. Misalnya saya mau ambil nama gitu ya, nama aja. Jadi cuma nama, ini cuma variable. Oke, kayak X, kayak Y, kayak A, bos Excel, apapun itu. Ini adalah sebuah variable. Jadi titik koma. Nah, nama ini apa rumus yang mau di store atau disimpan di variable nama. Dan rumusnya adalah text before. Oke, text before. Text before-nya mana nih? Text before-nya nih ya. Sebelum nama Ika ya, kita mau ini ya, saya bawa ke atas ya biar kelihatan ya. Oke. Kita mau delimiternya adalah spasi. Oke, kurung tutup titik koma. Oke. Nah, di bagian belakang rumus LED, praktis yang biasa saya lakukan, saya akan panggil variabelnya supaya ngetes. Oke, saya akan panggil variabelnya nih, nama. Oke, kurung tutup. That's it. Kita tutup LED-nya. Saya cuma mau ngecek hasilnya apa nih kalau kita panggil si nama, oke? Begitu saya enter, dia akan menghasilkan Ika, betul ya? Karena Ika adalah hasil dari text before, oke? Jadi kita simpen step pertama di dalam sebuah variable yang namanya nama di dalam rumus ini, oke? Dan sekarang kita lanjut lagi, oke? Step kedua. Step kedua kita mau ambil initial, oke? Saya akan panggil initial, oke? Rumusnya apa initialnya? Rumusnya kita ambil yuk kata kedua. Habis itu kita ambil karakter pertama. Oke. Jadi kita akan bikin dari dalam, kita akan menggunakan text after. Text after-nya apa? Ini nih kata Ika ya. Dan kita ambil setelah ada spasi ya. Kita kan mengambil text setelah delimiter. Oke. Dan tapi belum selesai karena kita mau ambil left. Ambil apa left? Ini semua nih, ambil semua. Oke, ambil semua. Dan habis itu langsung kurung tutup karena numbernya itu pasti 1 gitu ya. Oke, dan sekarang kalau saya buat Alt Enter buat kita turun ke bawah lagi dan saya mau panggil si initial, oke,
kurung tutup enter, dan dia akan dapatin N. Oke, jadi kita udah simpan IKA, kita udah simpan N, dan sekarang kita akan bikin yang ketiga, yaitu bulan. Oke, dan dalam bulan, rumus yang kita mau store dalam bulan adalah rumus indeks dengan text split. Jadi kita mau text split dulu, text split apa nih? Nih, 23 April 2021. Kebetulan ini dalam bentuk teks ya teman-teman ya. Oke, untuk memudahkan splitting. Oke, kalau ini dalam bentuk date, teman-teman harus konversi dulu ke sebuah teks, jadi nanti bisa lanjut. Oke, text split delimiternya apa? Spasi. Oke, ini akan menghasilkan 3 hasil ya, 23 April dan 2021. Tapi saya mau Aprilnya. Jadi kita cuma mau item yang kedua. Jadi kita akan gunakan indeks. Dan kita mau yang kedua. Kita tutup indeksnya. Titik koma, hati-hati dengan tanda kurung. Karena rumus let akan panjang dan banyak rumusnya. Tapi hopefully dengan saya melakukan step by step gini, teman-teman bisa mengerti ya. Jadi ini yang pertama nama, yang kedua inisial, yang ketiga bulan ya. Dan sekarang bahkan saya bisa tes si bulan. Oke, enter. Dan saya akan dapetin April. Perfect. Jadi kita punya 3 semua dalam satu rumus nih. Jadi sekarang saya akan bikin variable akhir yang saya bilang gabung. Ini adalah variable terakhir yang akan menggabungkan. Oke. Jadi saya akan menggunakan text join. Text join. Delimiternya adalah strip. Oke. Dan kalau ada empty gimana, kita ignore aja. Jadi saya tulis true. Dan rumusnya, oke, kita akan menggabungkan tiga kata nih. Apa nih? Kita akan menggabungkan nama atau gini, atau supaya variabelnya bisa kelihatan gabung gitu ya. Saya akan menggunakan concatenate aja. Oke. Jadi saya akan pilih nama, kemudian kita gabung dengan strip. Oke. Kemudian kita gabung lagi dengan apa? Dengan initial ya. Dan initial itu sudah di-store di dalam variable yang namanya initial. Oke, jadi initial. Kemudian kita gabungkan lagi dengan strip. Dan yang terakhir, kita mau gabungin ini dengan bulan. Dan rumus bulan itu nggak perlu kita tulis lagi, karena rumus bulannya itu udah ada ya. Udah ada di dalam variable yang namanya bulan. Oke, jangan lupa titik koma, alt enter. Yuk kita coba ambil gabung. Semoga berhasil ya. Saya klik enter dan saya akan dapetin IKN April. Amazing. Oke. Ini yang saya sebut sebagai bukan saya sebut ya, karena banyak expert Excel di sana di luar negeri juga bilangnya single cell reporting. Jadi kita bikin laporan yang lebih streamline tanpa ada kolom bantu. Semua ada di sini. Oke. Tapi kita harus mengerti cara kerjanya. Dan kita harus mengerti rumus-rumus yang kita pakai. Di dalam rumus ini kita bikin 7 baris dengan ada let, ada text before, ada left, ada text after, ada index, ada text split. Bahkan kalau kita pakai text join ada 7 teman-teman. Oke. Jadi mantep ya. Jadi ini saran saya teman-teman. Ini betul-betul harus dikuasai karena rumus let it's powerful. Saya bikin di kegiatan sehari-hari saya bikin laporan setiap hari ya. Oke. Laporan itu kolomnya ada 15 dan isi ke bawahnya ada ribuan cuma dari satu rumus let. Oke. Jadi itu yang disebut itu report ya. Itu namanya report. Makanya disebut single cell reporting. Oke, kita cuma kasih dalamnya aja nih, cuma bagian awal-awal. Saya pernah bikin sampai belasan rumus dalam satu rumus let, dan begitu selesai itu rasa puasnya luar biasa, teman-teman. Oke, jadi keren banget ya. Jadi rumus let powerful. Oke, dan kalau memang kita lihat rumusnya ya panjang, ya lihat ya rumusnya. Oke, rumusnya ini lihat panjang banget kan. Tapi but it makes sense. Oke, jadi kita nggak perlu bikin multiple rumus di dalam banyak sel dan kita ulang-ulang lagi. Dan kalau kita mengerti let, semuanya dalam let. Oke, gitu ya. Baru yang pertama tuh banyak banget nih. Kita text after, text before, text split, let. Oke, ada 4 rumus ini yang sangat powerful teman. Oke, ini masalah klasik mengenai VLOOKUP. Oke, jadi kita akan bahas VLOOKUP dan ini problem yang umum. Saya sering banget ditanyain, bos, kita punya list banyak banget nih, punya 3 bos, punya 3 list ya. Saya mau ada nama karyawan di sini, saya langsung mau tahu jawab jabatannya. Tapi kalau sampai kayak VLOOKUP, ini kan 3 beda-beda gitu ya. Of course jawabannya teman-teman bisa gabungin aja satu-satu gitu ya. Tapi ada kalanya 3 list ini berada di 3 worksheet yang berbeda. Dan ini dihandle sama orang yang berbeda. Jadi kita nggak mau
Setiap laporan itu datang tiap hari atau tiap minggu, kita ulang lagi nih, kita copas lagi, terus aja kayak gitu. Oke. Buat teman-teman yang ikutan bootcamp kita sebelumnya, teman-teman tahu ini akan sangat mudah dikerjakan dengan yang namanya data model atau Power Pivot. Ini juga akan sangat mudah dikerjakan dengan Power Query dengan menggunakan merge, oke. Tapi kita akan menggunakan rumus hari ini, oke. Jadi kita pinggirin dulu data model dengan Power Query, kita akan gunakan dengan rumus, oke. Yang pertama, saya akan bikin data validasi, oke. Dan ini it's a pain. Kenapa? Karena datanya nama karyawan pisah-pisah. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus copy gitu ya ke bawah ya. Kemudian copy lagi, oke, copy ke bawah. Kemudian copy lagi gitu ya ke bawah gitu ya. Dan baru bikin data validasi, oke. Data validasi kita pergi ke data, kemudian pergi data validasi, kemudian kita mau L dan kita pilih source-nya. Atau buat teman-teman yang sering ikutan kelas saya, ini salah satu bahkan hari ini saya ngepost ya, salah satu favorit keyboard shortcut saya adalah Alt DL Tab L Tab, oke. Alt DL Tab L Tab, dia akan langsung masuk ke sini ke bagian source dan kita tinggal pilih. Oke, saya klik di sini, Control Shift Down, kita enter dan baru sekarang saya bisa coba nih. Oke, mantap ya. Oke. Tapi ada problem dengan klasik ini, teman-teman. Karena kalau misalnya di sini ada namanya Andi Wijaya dan saya ganti menjadi Adi Wijayanto gitu ya, Wijayanto, enter. Dia akan berubah. Oke, kenapa? Karena kita copas. Oke, dia nggak berubah karena kita copas. Jadi, so it's not a good option. But anyway, ini biasa kita lakukan dalam klasik ya, teman-teman. Dalam klasik Excel ini kita lakukan. Dan rumusnya, oke, be careful. Kita akan ngetes nih, cekin dong. Oh, saya nggak pilih Andi Wijaya nih, saya akan pilih yang paling bawah ya, supaya kita dapat error, oke? Misalnya Teguh, oke? Pertama kali lakukan, saya nggak tahu Teguh di mana. Ada di list 1 kah, atau di list 2, atau di list 3, saya nggak tahu. Oke, saya menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya apa nih, Teguh? Oke. Table area-nya mana? Oh, mungkin di sini, mungkin ya. Saya nggak tahu, ada 3 list nih, oke? Namanya list 1, karena itu berbentuk tabel, oke? Kemudian, kalau ketemu nama Teguh, mau ngambil kolom keberapa? Oke, nama karyawan kolom ke-1, departemen kolom kedua, jabatan kolom ketiga. Oke, ketiga bos. Oke. Dan yang terakhir karena nilai exact match kita ambil false. Enter. Error. Waduh, nggak ada. Berarti nggak ada si Teguh nih. Oke. Biasanya yang kita lakukan, kita akan menggunakan if error. Oke. Dan kita akan bikin VLOOKUP selanjutnya di list yang kedua. Oke. Jadi kan gunakan if error. Oke. Kemudian kita langsung ke paling belakang. Nih kalau error, gimana nih kalau error? Kalau error, kita akan gunakan VLOOKUP yang kedua. Ulang lagi yuk. VLOOKUP lagi gitu ya. VLOOKUP apa nih? Teguh. Di mana Teguh? Nih, sekarang kita di list yang kedua. Oke. Di list yang kedua. Oke, karena yang pertama kan nggak ada. Oke. Kolom berapa? Ketiga, dan ini adalah false. Oke. Kita kurung tutup if errornya, enter. Waduh, masih salah. Berarti kita harus bikin lagi nih, if error. Oke, jadi kalau teman-teman punya data yang kayak banyak gini, teman-teman harus kayak gini ya. Harus if error lagi dan lagi, nested if error. Oke, dan yang di sini kita akan buat yang terakhir, kita akan bikin lagi VLOOKUP, lookup Teguh. Oke, di mana kali ini di list yang ketiga. Oke, dan kita mau kolom ketiga dan ada false. Kita kurung tutup VLOOKUP, kita kurung tutup if error, enter, dan baru dapat. Oke, baru dapat. Teman-teman bisa lihat rumusnya, seberapa panjang rumusnya. Oke, ada 2 if error dan ada 3 VLOOKUP. Oke, jadi ini adalah opsi yang akan kita lakukan kalau kita punya database yang terpisah-pisah dan kita mau nge-VLOOKUP. Ini advanced VLOOKUP nih. Oke, tapi apa yang terjadi di Excel 365? Oke, di dalam Excel 365 kita nggak perlu menggabungkan ini secara manual, copy paste, atau bahkan buat teman-teman mau pakai referencing ya, itu juga itu pain juga teman-teman, itu sangat troublesome ya. Jadi ada satu rumus dalam Excel 365 dan ini hanya di Excel 365 karena nggak ada di Excel 2021. Kalau saya punya sebuah array, anggaplah ini array A gitu ya. Dan saya punya array lagi, misalnya ini adalah B, dan saya punya array lagi, misalnya ini adalah C. Kita bisa tumpuk, kita bisa stack bahasanya, stack, oke, stacking, ditumpuk. Dan ini bisa 2 cara, kita bisa menumpuk secara vertikal atau secara horizontal.
Jadi kalau secara vertikal yang terjadi adalah kita punya A di sini, di bawahnya ada B, di bawahnya ada C. Kalau horizontal, A-nya di sini, B-nya di sebelahnya, dan C di sebelahnya. Oke? Jadi cara seperti itu. Dan kalau kita mau sekarang bikin 3 array ini 3 array ya di sini ya. 1, 2, namanya, dan 3. Dan saya mau bikin dia vertikal ke bawah. Jadi saya akan menggunakan stacking yang vertikal dan rumusnya adalah V-stack. Oke? V-stack, vertical stacking. Dia tanya RS1 mana? Nih, RS1 ini. Oke, dengan press control, saya akan highlight yang kedua. Sambil press control, highlight yang ketiga. Oke, enter, voila. Oke, kita langsung dapat jawabannya. Oke, dan ini live. Ini bukan copy pasting, ini live. Jadi di sini saya akan menggunakan saya tulis ya di chat ya, Alt D L tab L tab. Oke, Alt DL tab L tab. Itu apa sih? Alt DL adalah keyboard shortcut yang zaman lumayan lama nih dulu ya. Cuma masih saya ingat-ingat untuk menampilkan data validasi. Kita coba ya. Alt DL. Oke. Saya ulang di sini. Alt DL. Oke, dan dia akan memunculkan data validasi. Dan kalau saya press tab, dia akan pindah dari setting ke bawah. Lihat ya yang ada kotak ini, dia akan pindah ke bawah. Saya press tab. Oke, di sini saya akan press tab, dia akan pindah ke bawah. Dan di sini pilihannya banyak nih. Dan L itu adalah list. Jadi kalau saya press L, dia akan pilih list. Dan lagi biru di list. Berarti kalau saya press tab lagi, dia akan pindah ke field setelahnya. Saya press tab dan dia akan pindah ke sini sekarang. Kursornya pindah ke sini. Oke. Itulah kenapa, saya ulang ya. Kita sebutnya Alt DL tab L tab. Alt DL tab L tab. Sangat cepat. Dan sekarang kita tinggal pilih di J10. And this is the wonders, oke. Di dalam Excel 365 kita bisa meng-highlight apapun yang dihasilkan sama sebuah dynamic formula dengan menambahkan tanda pagar. Ini tanda pagar nih. Ini nggak kelihatan ya. Tapi yang dilakukan sama Excel adalah dia akan melihat J10 nih dynamic array formula nggak? Kalau iya, ada tanda pagarnya nih, berarti yuk kita ambil ke bawah-bawah sampai ke bawah. Kalau nanti dia nambah lagi kita ambil semuanya. Kalau dia ada yang berkurang kita ambil yang ada gitu ya. Oke. Jadi kalau saya klik OK di sini dan teman-teman akan lihat di sini, ada namanya. Oke. And this is the magic, oke. Kalau saya ganti Andi Wijayanto, oke. Enter, ini akan berubah. Jadi otomatis di sini akan berubah. Keren ya. Oke. Inilah disebut kenapa dynamic array formula. Sebuah formula yang menghasilkan array ke bawah dan dynamic. Jadi kalau ada yang berubah, dia akan ikutan berubah karena dia dinamis. Oke, enter. Balikin lagi Andi Wijaya. Sekarang ada Andi Wijaya. Dan kalau saya balikin ke Teguh Santoso di bawah dan saya mau dapetin rumusnya. Again, teman-teman, ini sangat menarik. Oke. Saya akan tulis di sini ya. Kalau saya tadi nge-V-stack nama, bisa nggak saya V-stack semua tabelnya? Bisa. Jadi kita akan menggunakan V-stack. Ini tabel yang pertama akan saya stack atau saya tumpuk dengan tabel yang kedua. Saya ulang ya. Tabel yang pertama, saya ulang, hapus dulu. Oke, tabel yang pertama, press control, kita tumpuk dengan yang kedua, kita tumpuk dengan yang ketiga, enter, dan dia akan menghasilkan 3 tabel itu ditumpuk secara bersamaan seolah-olah sekarang menjadi satu database. Oke, keren ya teman-teman. Dan sekarang teman-teman, saya akan copy rumus ini, saya akan copy tanda kurungnya tanda ini nggak usah, copy, escape, dan ini akan saya delete. Oke, dan saya akan mengerjakan rumus itu VLOOKUP. Lookup apa? Lookup Teguh Santoso. Di mana? Di rumus VStack yang baru kita bikin. Oke, rumus VStack ini sekarang menjadi database yang sangat besar, tapi nggak kelihatan. Oke, ada dalam sebuah rumus. Oke, kalau nggak percaya lihat di atas ya, ada nama tuh Andi Wijaya, kemudian backslash artinya kolom setelahnya adalah HRD, kemudian HRD Manager, terus dia ke bawah Budi Santoso, marketing manager, Cindy Putri, dan seterusnya sampai ke bawah. Atau saya bisa press F9 buat tunjukin ke teman-teman, ini adalah tabel atau data table-nya nih yang ada dalam sebuah rumus. Oke. Luar biasa ya. Oke, saya akan undo buat balikin lagi ke rumusnya. Oke. Dan di rumus itu kita tahu kita akan mengambil kolom yang ketiga. Dan ini adalah false. Oke, enter. Done. Mau rumusnya berapa? Selesai. And look, lihat seberapa perbedaan rumus VStack dibanding rumus yang if error sampai berkali-kali. Sepertiganya, teman-teman. Oke, sepertiganya. Jadi
Keren banget ya teman-teman ya. Semoga bisa membuka mata buat teman-teman yang belum tahu ada rumus kayak gitu di Excel. Oke. Yang terakhir kita akan bahas data validation. Dan ini siapa ya? Kayak Mas Irfan ya pernah nanya, bos bikin data validation yang bertingkat. Oke. Jadi webinar ini advance teman-teman. Kita nggak ngomongin yang basic-basic, kita ngomongin yang udah di atas basic. Kita mau bikin multi layer data validation di Excel 365 dan ini sangat mudah dimengerti. Oke. Kalau kita menggunakan di classic Excel, kita harus menggunakan name range, kemudian pakai indirect gitu ya. Jadi agak sedikit confusing karena indirect itu bukan rumus yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Jadi kadang agak sulit dimengerti. Tapi kita akan gunakan konsep Excel 365, oke, untuk kerjaan ini. Jadi yang saya mau adalah saya mau di sini nih kalau saya pilih misalnya HRD, ya HRD nih, di sini ada HRD. Nama karyawan yang muncul itu adalah nama-nama yang cuma di HRD, gitu ya. Ini yang disebut multi-layer data validation, oke. Kita coba ya. Jadi yang pertama, of course kita perlu ambil data uniknya, oke, data uniknya. Kalau teman-teman nggak pakai Excel 365, teman-teman harus menggunakan remove duplicate yang nggak dinamis, oke. Tapi dalam Excel 365 ada yang namanya rumus unique, oke. Unique akan mengambil data yang unik, karena unique artinya unik ya. Mengambil yang unik artinya semua duplikasi akan dihilangkan. Di sini ada HRD, marketing, ada marketing lagi, ada marketing lagi, ada marketing lagi. Ini akan di remove dan kita cuma ambil data yang unik, oke. Arraynya di mana? Saya akan blok aja kolom B karena ini adalah tabel. Oke, kurung tutup langsung, enter, boom. Kita langsung dapat jawabannya, teman-teman. 5 departemen. Oke, bahkan kita bisa bungkus rumus unik ini, oke, dengan rumus yang namanya sort. Oke, rumus sort. Oke, kurung tutup, enter, dan dia akan ngesortir dari A ke Z. Jadi accounting dulu, kemudian HR, kemudian IT, marketing, dan sales. Oke, cool ya, keren ya. Jadi kalau udah kayak gini, kita bisa bikin data validation seperti tadi. Alt DL, Tab L, Tab. Oke, Alt DL, Tab L, Tab. Dan source-nya adalah accounting. Dan kita tinggal gunakan tanda hashtag dan klik OK. Oke, wah, this is very nice. Look, kita punya 5. Apa yang terjadi kalau misalnya ada departemen baru namanya BizDev. Oke, Business Development. Enter. Dia akan muncul BizDev dan dia akan otomatis ada di yang kedua karena kita sortir. Dan kita lihat ya, ada nggak data validation? Wow, ada di situ. Oke. Amazing. Karena lagi-lagi dynamic array formula ini is working dynamically. Sangat-sangat keren ya teman-teman. Oke. Nah, jadi saya balikin lagi ya. Saya balikin lagi jadi IT dan kita lihat BizDev-nya hilang sekarang menjadi IT. Oke, jadi misalnya kita pilih HR. Oke, nah sekarang saya mau nama-nama di sini muncul kalau ini diklik sebagai HR. Dan itulah kenapa ada satu fungsi yang powerful banget, teman-teman. Powerful banget. Oke, sebelum ada rumus ini, itu kita harus bikin rumus yang kompleks banget, gabungan banyak rumus, banyak fungsi-fungsi di Excel buat dapetin hasilnya. Oke, yang saya maksud adalah filter. Oke, kalau kita mau filter di Excel klasik kayak gitu ya, wah itu memang perlu agregat, perlu large, perlu small, kadang perlu index dan lain sebagainya. Itu sangat pusing ya. Saya paling males tuh kalau udah harus ngambil nge-extract data dengan rumus itu ya. Oke, belum lagi itu adalah CSE, jadi itu array formula. Jadi bukan di enter tapi di control shift enter. Tapi sekarang itu it's gone karena kita punya rumus yang namanya filter. Tujuannya apa? Ngefilter. Oke. Saya mau nama karyawan aja. Jadi array-nya apa yang mau diambil? Saya mau ngambil nama karyawan. Jadi saya akan klik di sini. Oke. Kita mau ngefilter nama karyawan. Titik koma. Include adalah syaratnya yang merupakan kumpulan dari true and false. Jadi kita harus ada logic di sini. Apa sama dengan apa, atau apa lebih besar dari apa, atau apa lebih kecil dari apa. Oke. Dan di sini saya mau nama departemen, oke, sama dengan apa yang dipilih. Oke, sama dengan apa yang dipilih. Udah gitu aja. Jadi begitu saya enter, saya akan dapat jawabannya nih. Jadi apa yang dilakukan sama rumus filter? Rumus filter akan ngelihat, Adit mau apa? Adit mau ambil apa? Oh, mau ambil ini nih. Oke, mau ambil nama ya. Oke, siap ambil nama. Syaratnya apa? Syaratnya semua departemen ini harus sama dengan apa? Dengan HRD. Jadi dia akan cek HRD. Oh iya nih, oke, fine. Ini true.
Ini false, ini false, ini false, false sampai dia ketemu HRD lagi. Nah, ini true nih, oke? Jadi dia akan ambil Andi Wijaya, dan taruh di sini. Kemudian yang kedua, karena ini true, Hendra Kurniawan akan diambil ke sini. Begitu dia ketemu HRD lagi, Nanda Prabowo akan ada di sini. Itu cara kerjanya, oke? Itu cara kerja filter. Dan lagi-lagi rumus filter ini luas banget teman-teman, karena kalau teman-teman lihat di sini ya, ada lagi nanti parameter yang lain dan bisa dikombinasi dengan yang lain. Oke, hopefully kita bahas di bootcamp. Oke, tapi untuk saat ini cukup mengerti ini dulu, karena berarti sekarang kalau kita bisa menghasilkan data ini, ya, sekarang saya bisa menggunakan Alt DL Tab L Tab untuk ambil datanya di sini dengan hashtag. Oke, enter. Dan sekarang HRD ada Andi sampai Ria Agustina, perfect. Oke, jadi saya bisa pilih Hendra HRD aja. Dan jabatannya kita akan menggunakan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Jangan ya, saya kan sekali ngejelasin ya. XLOOKUP. Oke, XLOOKUP. Lookup value-nya apa? Saya mau cari Hendra. Di mana Hendra? Nih, Hendra di sini. Oke, kita blok kolom ini. Dan XLOOKUP akan cari di mana posisi Hendra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Hendra nomor 8 guys, nomor 8. Oke. Abis itu Excel akan bilang mana array buat mengasih hasilnya. Oke, kita bilang di sini. Oke, dan dia akan menggunakan angka 8 dan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Hendra ini HR staff. Oke, enter. Oke, HR staff. Oke, XLOOKUP itu sebetulnya rumus match dan index dibungkus jadi satu rumus. Cuma agak lebih powerful lagi karena kalau kita double klik XLOOKUP punya 6. Oke, 6 ya. 6 parameter dan ini sangat powerful, teman-teman. Oke. That's it. Oke, we are done. Kita bisa pilih marketing ya, dan kita akan dapetin angka nama-namanya. Oke, dan ini bisa di-hide. Ini bisa kita simpen di misalnya di tempat yang berbeda, kemudian kita hide supaya nggak kelihatan. Oke.